Halo semuanya, selamat datang di video saya yang ketiga. Nah, pada video yang ketiga ini, saya akan menampilkan source code dan mendemonstrasikan hasil dari project text 3 yang saya buat. Dan ini adalah source codenya. Nantinya saya akan menjelaskan source code ini, tapi sebelum itu saya akan memulai untuk running program di project text 3. Di sini saya klik start. Nah, dan ini adalah tampilan dari GUI-nya. Lalu di sini ada berbagai macam button. Di menu file itu ada load, clear, exit, lalu di menu save file operation itu ada untuk point, polyline, dan polygon. Nah, di point sendiri ada create point save file dan save point save file. Lalu untuk polyline itu sama, ada create dan save. Di polygon pun seperti itu, ada create dan save. Lalu ada map option, ada default, information, zoom in, zoom out, dan lain-lain. Dan ada print map. Lalu di menu attribute table operation itu ada view attribute table, ada add a column, ada add a column in the attribute table. Lalu ada update, export, delete, dan lain-lain. Nah, saya akan memulai untuk menampilkan petanya dengan klik menu file lalu dipilih load. Di sini saya akan menampilkan data untuk kecamatan Indonesia. Jadi ini adalah batas-batas kecamatan yang ada di Indonesia. Nah, dan ini adalah tampilan dari file SHP untuk batas-batas kecamatan yang ada di Indonesia. Apabila di zoom in, nah, dia akan terlihat seperti ini. Bisa di zoom in lagi, atau bisa di zoom out. Ini adalah tabel-tabel untuk data SHP batas-batas kecamatan di Indonesia. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan source code dari teks yang ketiga ini. Ini adalah script dari teks 3. Pastinya di setiap script itu ada namespace dan referensinya. Di sini namespace untuk impornya itu ada using system, ada using system data, ada using system drawing, ada using spatial control, dan lain-lain. Lalu ada class form 1, kemudian ada variabel dan properti kelasnya. Nah, di sini ada beberapa variabel dan properti kelas yang digunakan untuk menyimpan informasi seperti point atau line, layer peta, dan status klik mouse. Ada event handlers untuk menu dan tombol. Berikutnya ada operasi pada peta, ada operasi spesifik, yaitu metode untuk pembuatan save file seperti create point, ada create polyline, ada create polygon. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan logika dan algoritma di teks 3. Nah, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai sebenarnya apa sih pengertian dari logika dan algoritma itu. Menurut Summerville pada tahun 2016,
Dalam bukunya yang berjudul Software Engineering, logika itu digunakan untuk menentukan kondisi dan keputusan dalam program. Logika itu melibatkan pernyataan yang benar atau salah dan aturan untuk menggabungkan pernyataan tersebut. Sedangkan algoritma itu urutan langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, dalam pemrograman itu sendiri, algoritma itu digunakan untuk menerjemahkan logika ke dalam instruksi yang dapat dipahami dan dijalankan oleh komputer. Algoritma terdiri dari instruksi yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Pastinya di dalam logika itu ada inisialisasi form, itu menyiapkan komponen-komponen interface seperti map control, menu, dan data grid view. Lalu ada mengelola layer peta. Berikutnya ada interaksi map, yaitu ada zoom in dan zoom out, terus ada menampilkan atribut table, terus menambahkan kolom baru, dan digitasi fitur titik, line, ataupun polygon. Nah, berikutnya untuk algoritmanya itu ada load form, yaitu form yang dijalankan komponen-komponen interface yang diinisialisasi. Digitasi point, lalu ada digitasi line, terus yang terakhir ada zoom in, zoom out, menampilkan atribut table, menambahkan kolom. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan untuk video yang ketiga ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.